Sejumlah pihak menyampaikan informasi kepada saya, dan saya percaya sumber itu. Brigjen Lalu punya irisannya dengan petinggi Polri. Tersinggung dong. Loh, kok Anda mau nyolek gua sih? Emang di dapur lu nggak ada yang maling? Ha! Gua babat lu ya. Febri juga sudah diinten, datanya juga sudah ada. Di balik Febri ada siapa, Bang? Nanti kita bongkar lah. Banker milik tersangka FA, mantan Jampitsus itu, dan banker-banker lain ditemukan. Itu semua sumbernya dari korupsi di mana pejabat memberikan kewenangan kepada orang-orang ini atau membacking mereka untuk nambang ilegal, ekspor ilegal, under invoicing segala macam, batu bara, CPU segala macam. Ribuan triliun, Bang Indra, itu mah kecil. Disembunyikan di titik-titik di mana? Di backing. Nah, apa pentingnya TNI menjaga di situ? Kalau memang bukan rumahnya dia, untuk apa polisi geledah? Safe house-nya Jampitsus, artinya rumah dinas. Loh, siapapun dia, pasti punya hubungan. Cari juga mantan Jampitsus lama, ambil dia. Ah, itu dia. Cari dia, ambil dia. Pakai keterangan Febri sebagai keterangan sudah ditersangkakan itu. Ambil PP yang terlibat itu. Jemput mereka, ambil, masukkan. Pemilik hotel Ritz-Carlton sama Marriott yang diambil sebagai saksi, Tanken, pernah diperas. Dan jumlah nilai yang lumayan besar. Dari 150 miliar yang diminta, yang dipenuhi hanya 50 miliar. Pernyataan Mabes TNI bahwa tidak ada perintah menggerakkan pasukan. Sejumlah rumor yang beredar bahwa itu bukan arahan dari kepala staf, bukan arahan dari panglima. Kayak diduga kuat ya, inisialnya SS. Yang diduga menjadi dalang di balik pengendalian ini. Apakah Presiden Prabowo itu salah satunya adalah mengganti mereka bertiga? Kapolri, Jaksa Agung, dan Panglima TNI. Kalau Presiden punya wibawa harus mengganti bertiga. Tapi kan lagi-lagi Presiden sudah tidak punya wibawa. Mereka menunjukkan bahwa mereka lebih kuat dari Presiden. Berseteru di ruang publik, mempermalukan negara, mempermalukan wibawa Presiden, juga Presiden biasa aja. Artinya Presiden nggak kuat. Sobat Madlock, di tengah pengusutan kasus-kasus korupsi yang terjadi di negara ini, baik terhadap MBG, sejumlah pejabat negara, sampai terakhir Jampitsus, muncul seruan di media sosial agar para mahasiswa, khususnya dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Badan Universitas Eksekutif Mahasiswa kampus-kampus lain untuk bergerak ke DPR. Guna apa? Guna memaksa DPR mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset. Dan di dalam gelombang aksi itu, para netizen sepakat untuk menyumbang, satu orang saja menyumbang Rp5.000. Dan kalau yang urunan sampai 100 juta orang, itu sudah 500 miliar. Cukup untuk agenda pengepungan DPR dalam beberapa pekan. Nah, tentu persoalan ini harus dibaca, dicerna sedemikian rupa. Apakah memang pusat-pusat kekuasaan, salah satu epicentrumnya di DPR, peka ya terhadap aspirasi terkait dengan perampasan aset, memiskinkan koruptor. Untuk membahas denyut nadi yang terjadi di publik ini, kita kembali menghadirkan Bung Dr. Syukur Mandar. Selamat datang, Bung. Siap. Nanti kalau mahasiswa betul-betul bergerak ke DPR, Bung Syukur itu mau nyumbang berapa? Saya paling terdepan, nyumbang nyawa saya untuk urusan itu. Itu yang paling mahal. Nyumbang integritas dalam perjuangan ini. Sebab banyak teman-teman saya sudah belok. Oke. Yang paling mahal di negeri ini itu integritas, kejujuran. Yang paling murah itu kebohongan, kamuflase, manipulasi. Jadi itu yang paling mahal, Bang Indra. Yang diperlukan oleh
anak-anak muda hari ini adalah warisan Agus Salim, Sultan Syahrir, Tan Malaka, Bung Karno, Bung Hatta, integritas. Itu yang harus kita sumbangkan dalam perjuangan hari ini, Bang Indra. Kita juga tahu ada satu dokumen ya yang beredar berdasarkan resume diskusi terbatas tentang draft RUU tentang perampasan aset terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI tanggal 23 Agustus 2024 ya. Dengan narasumber Sufmi Dasko Ahmad, Habibur Rahman, Dedi Indra Permana, Sudiro, Bob Hasan, Abdul Khair Ramadan, Nicole Aprilindo, Abdal Mahata, David Tenggara, dan lain-lain. Di sini ada kajian-kajian, ada sosiologis, kajian yuridis, kajian filosofis, dan lain-lain. Tapi sampai pada berapa halaman ini? Kesimpulan ini. Nih, sudah ada juga penolakan-penolakan yang terkait dengan hak asasi manusia dan lain-lain. Saya tidak membaca secara verbatim ya. Apa yang bisa Bung Syukur amati dari dokumen ini? Resume itu pertama menegaskan bahwa forum diskusi terbatas Komisi 3 dipimpin oleh Bang Dasko itu ya, itu intinya adalah menganggap mengundangkan pembahasan undang-undang tidak pidana perampasan aset itu dianggap belum urgent di 2024-2029. Itu intinya. Ya. Sehingga dokumen itu bocor lalu menuai kontra kan, atau kemarahan publik yang makin masif. Dan muncullah afiliasi untuk donasi ya, agar mahasiswa ini bangun dari tidurnya gitu ya. Jangan menyoal hal-hal yang kecil saja itu. Ini paling besar. Tapi dalam soal itu saya mau bicara begini. Kalau undang-undang BUMN direvisi, diam-diam jadi. Karena ada kepentingan dana tara di situ. Ada kepentingan uang di situ. Kalau undang-undang TNI direvisi, diam-diam jadi. Nggak ada tuh kajian filosofis, akademis, sosiologis. Nggak ada. Tiba-tiba jadi. Karena di sana ada posisi-posisi direksi komisaris BUMN yang menunggu. Dan ada kepentingan politik yang diselipkan di situ. Supaya kekuasaan ini terlihat gagah. Membangun sebuah bangunan politik militeristik. Dianggap itu sebagai pagar itu. Bahwa kekuasaan ini akan langgeng. Ketika Undang-Undang Polri disahkan, satu pasal dimasukkan, hak prerogatif presiden semakin kuat. Kapolri pensiun bisa diperpanjang. Itu gagah betul, nggak ada filosofis, kajian sosiologis, nggak ada itu. Tiba-tiba ketuk, tung, sahkan undang-undang itu. Giliran undang-undang perampasan aset, kajian filosofi, sosiologis, macam-macam kajiannya itu. Bang Indra. Harus dimunculkan gitu kan? Iya. Pertanyaan saya, kenapa kita ngotot harus merampas aset para koruptor? Dalam tulisan banyak para pejabat, satu yang dari sekian pertimbangan, mereka mengatakan begini. Aset koruptor, kalau mau dirampas, sistem pembuktian harus dibangun dalam sistem peradilan kita. Sebab kata merampas itu tidak sesuai dengan adat ketimuran kita, Bang Indra. Lalu saya mencoba untuk membalik logikanya. Apakah kata merampok itu sesuai dengan adat ketimuran kita? Merampok itu selalu dikonotasikan dengan kejahatan kecil. Mencuri, merampok, kejahatan kecil. Karena pelakunya orang biasa. Tetapi ketika korupsi, itu dianggap kejahatan besar. Karena pelakunya pejabat. Dan ini punya privilege tersendiri. Punya hak asasi manusia sendiri.
punya ruang penafsiran sendiri, keistimewaan sendiri, punya privilege sendiri. Sehingga ini dianggap setara, sepadan dengan budaya ketimuran kita. Nah, sehingga ketika kita sandingkan dengan kata merampas, mereka menganggap, oh, merampas itu tidak sesuai dengan budaya ketimuran kita. Padahal dia merampok, mencuri uang rakyat. Lalu kita mau rampas, dia bilang tidak sepadan itu. Nah, kenapa? Karena korupsi itu pekerjaan orang-orang besar. Orang-orang yang dapat jabatan, dapat kekuasaan. Tetapi dalam tradisi pemerintahan kita, mencuri itu sudah dianggap sebuah pekerjaan yang biasa saja, tetapi mendatangkan manfaat yang luar biasa. Bagi rakyat kejahatan luar biasa. Bagi pejabat mencuri itu kejahatan yang luar biasa. Dibalik-balik Bang Indra. Jadi kalau rakyat mencuri, merampok, itu kejahatan luar biasa itu. Tapi kalau pejabat korupsi, kejahatan biasa bagi mereka. Tapi bagi rakyat, ketika pejabat korupsi, itu kejahatan luar biasa. Merampok kejahatan biasa. Jadi ada pertempuran cara pandang di situ. Pertanyaan sederhana, kenapa kita rampas asetnya? Karena Anda merampok aset rakyat, maka harus dirampas. Nah, kalau pertanyaannya, sistem peradilan kita, pembuktian kita, belum mampu melahirkan sebuah tatanan pembuktian yang adil, dan menerapkan asas-asas persamaan hak, bahkan transparansi dalam sebuah sistem peradilan yang baik, maka undangkan juga undang-undang tentang kehakiman, revisi dia. Tentang kepolisian, revisi dia. Masukkan hukuman mati kepada hakim, kepada polisi, kepada jaksa, supaya ini ekosistemnya terbangun. Masukkan hukum mati oknum polisi yang nakal, jaksa yang nakal, hakim yang nakal, revisi dia. Bangun ekosistem hukumnya dalam sebuah sistem peradilan. Mulai dari hulu ke hilir. Siapa yang nanggap? Polisi? Siapa nuntut? Jaksa? Siapa yang ngadili? Hakim. Karena itu kejahatan ekstrajudisial kan? Supaya seluruh proses yudisial ini dia berjalan dalam sebuah alur peradilan yang bersih, jujur, dan berintegritas. Supaya koruptor ini tidak perlu cemas. Harta yang dicuri dan harta yang tidak dicuri bisa kita bedakan itu. Karena yang mengatakan jangan sampai harta yang tidak saya curi kok Anda ambil, Anda rampas. Nah, Bang Indra, ini terjadi dalam praktek kita di KPK. Seringkali mengambil alih aset koruptor itu disikat secara babi buta. Ya, karena itu pentingnya pengundangan perampasan aset itu, di dalamnya ada pembuktian terbalik. Sebelum Anda menjabat sebagai menteri, sebagai direksi BUMN, sebagai pejabat di TNI dan Polri, harta Anda berapa? Berapa? 1 miliar. Catat dong. Gaji Anda berapa? Bang Indra, 20 juta. Catat. Berapa tunjangan Anda? Total sebulan 60 juta. Kali 12. Dalam 1 tahun. Berapa? Kita hitung dong. Katakanlah 500 juta. Kalau terjadi lompatan dari pendapatan harta Anda itu dalam 1 tahun, berlipat-lipat, berarti 1, Anda berbisnis. Bisnis Anda apa? Bisnis Anda apa? Yang kedua, Anda menyalahgunakan kewenangan. Kalau Anda oknum pejabat TNI atau Polri, Anda bikin bisnis. Atau jangan-jangan Anda jual narkoba. Ini semua harus dimitigasi prosesnya dari hulu sampai ke hilir. Supaya kita menemukan di mana titik kejahatan. Nah, itulah kemudian di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dimasukkan yang namanya LHKPN. Fungsi LHKPN itu memitigasi pendapatan pejabat. Loh, kok tiba-tiba harta Anda menjadi meningkat? Dalam asas good governance atau clean governance, pejabat tidak boleh berbisnis. Hampir semua pejabat yang sekarang dinyatakan koruptor, itu ketika diperiksa oleh netizen, itu terjadi peningkatan atar kekayaan yang luar biasa kan? Oh, itu memang sesuatu yang sudah terjadi sekian lama. Dan itulah kemudian saya bilang, apa gunanya tuh KPK itu? LHKPN itu apa? Hanya administrasikan, kan? Saya bilang. Kalau cuma administrasikan, maka kita omong kosong. Lalu kemudian kalau DPR mengatakan, oh jangan undangkan undang-undang perampasan aset, nanti bahaya. Artinya, memang dia koruptornya. Kan dia takut aset dia dirampas tuh.
Separuh ya pejabat ya, saya mau bilang separuh, atau mungkin 90% lah. Saya bilang separuh terlalu sedikit. 90% pejabat Indonesia hartanya dapat dari penyalahgunaan kewenangan, backing pengusaha, apalagi korupsi. Hartanya dari situ. Berarti Anda ingin mengatakan bahwa pangkal musabab dari ditemukannya bunker-bunker, baik yang dimiliki oleh tersangka MBG misalnya, atau tersangka Jampitsus, atau belum ada tersangkanya, saya juga nggak tahu, yang jumlah uangnya nauzubillah min zalik itu adalah bagian dari aset-aset yang dimiliki juga oleh para koruptor yang diperiksa oleh mereka dan mereka sembunyikan lagi. Itu. Mari kita lihat bagaimana proses terjadinya sebuah korupsi. Oke. Di mana sih awal mulanya? Pertama, orang pasti punya kewenangan. Bekerja sama dengan orang yang punya bisnis. Korupsi itu terjadi pada dua hal. Satu, menggunakan keuangan untuk mengambil uang. Yang kedua, menggunakan kewenangan untuk memberi kesempatan kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan atau mengambil uang juga. Ini modusnya. Nah, sekian banyak bunker-bunker itu. Bunker milik tersangka FA, mantan Jampitsus itu, dan bunker-bunker lain ditemukan. Itu semua sumbernya dari korupsi di mana pejabat memberikan kewenangan kepada orang-orang ini atau membacking mereka untuk nambang ilegal, ekspor ilegal, under invoicing segala macam, batu bara, CPU segala macam. Kan itu. Uang dari tambang galian dan mineral, kemudian CPU. Ini kan ribuan triliun, Bang Indra. Itu mah kecil. Disembunyikan di titik-titik di mana? Di backing. Nah, itulah pertanyaan saya. Ada urusan apa? Kok rumah koruptor dijaga itu loh? Ya. Ada urusan apa? Kalau Perpres 66 tentang TNI dibolehkan menjaga atau membantu kejaksaan untuk melindungi keamanan jaksa menjalankan tugas. Jelas di situ. Yang dimaksud jaksa menjalankan tugas bukan jaksa yang korupsi yang kemudian mau ditangkap polisi lalu dijaga. Bukan begitu terjemahannya. Kok jadi terjemahannya jadi kebalik-balik sih? Sekalipun pondus yang sama juga kita temukan pada tersangka calon-calon yang lain yang mau dijemput misalnya. Firly misalnya. Ya, harusnya kan begitu. Tapi kan di Republik ini kasus-kasus yang melibatkan oknum aparat TNI dan Polri itu semua raib begitu saja. Lah pertanyaan saya, uang-uang itu, uang siapa? Kalau bukan uangnya FA, kenapa dia tersangkakan? Kenapa digeledah? Tiba-tiba polisi bilang, kita mau cek keaslian emas dan uang-uang ini. Bawa FBI. Kalau berangkas itu milik orang-orang pintar, pejabat-pejabat, masa iya nyimpan barang palsu di dalam? Kak, seolah-olah rakyat ini bego banget gitu loh, Bang. Jangan gitu dong. Anda ini memang apa ya? Terlalu bajingan memang. Bodoksin kali ya. Bukan rakyat ini, Bang Indra. Sudah bangun dari tidurnya. Sudah sadar dengan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Anda. Rakyat ini bukan mengulur waktu. Lagi sedang menyusun kemarahannya. Sedang menyusun kemarahannya itu. Kalau kita telusuri nih, seteruan antara jaksa dengan polisi ini dimulainya dari mana? Abang tahu nggak dua perseteruan itu siapa yang paling dipermalukan? Siapa? Presiden. Oke. Satu, presiden nggak punya wibawa. Kedua, presiden terlihat nggak bisa mengendalikan bawahannya. Ketiga, dua orang ini bukan orangnya presiden. Kenapa? Kalau dia orangnya presiden, dia tidak berseteru di ruang publik. Perseteruan Kapolri dan Jaksa Agung itu mempermalukan wajah presiden dan mempermalukan pemerintah Republik Indonesia. Orang udah takut datang ke Indonesia, Bang. Ngelihat pejabatnya ngeri, penegak hukum begitu, ngeri, takut ah. Bawa uang semua kabur keluar. Hukum aja bisa dibolak-balik. Bagaimana ceritanya jaksa yang ditangkap polisi terus tiba-tiba polisi nyerahin perkara ke jaksa? Lu aja yang nangani ya. Nggak ada undang-undangnya, Bang Indra. Yang ada pelimpahan berkas P21. Tapi penyerahan perkara nggak ada undang-undangnya. Lo kalau mau jahat ya bikin dulu rumusan undang-undangnya supaya menipu tuh sedikit agak teratur lah. Perkara nggak ada undang-undangnya ya? Mana kan dokter di bidang ilmu hukum toh? Nggak ada mengalihkan perkara dari polisi ke jaksa tuh belum pernah. Dan dalam sejarah Republik itu nggak ada begitu, Bang Indra. Sejak kolonial sekali? Nggak ada, baru ini rejim paling buruk.
Kalau Presiden Prabowo membiarkan ini presiden paling buruk sepanjang sejarah ini. Seorang dekan, mantan dekan Fakultas Hukum. Nggak ada, yang ada itu P21. Oke. Sekarang kalau diserahin ke jaksa tangan, jaksa ini punya dua fungsi. Satu, dia bisa melakukan penyidikan. Tapi dia juga melakukan penuntutan. Sama dengan polisi, kriminal umum, dan tipikor. Maka saya itu mengatakan begini, ke depan itu khusus korupsi. Udahlah satu lembaga saja, KPK saja, perkuat sistemnya, undang-undang perampasan aset, dibangun ekosistemnya, undang-undang KPK juga masuk pembuktian terbalik segala macam. Bangun ekosistem, supaya korupsi satu lembaga saja yang tangan, supaya bisa dibabat jaksa, bisa dibabat polisi, bisa dibabat TNI, siapapun yang korupsi, dibabat semua. Tapi KPK ini jangan dipilih Komisi 3 DPR. Tapi kan persoalannya KPK ini kan juga dibonsai setelah revisi undang-undang. Dibonsai karena memang dipilih DPR, Presiden dan DPR yang menentukan orangnya. Jokowi, yang ke kan? depan dia harus independen. Ya. Artinya kan ketika kejaksaan mulai, polisi juga naik, itu kan ketika KPK sudah dibonsai di eranya Pak Jokowi. Itu yang terjadi. Sementara ini juga permainan. KPK ini apa ya? Banyak sekali sprindik di KPK itu macet di atas meja ketua. Sprindik tipikor itu banyak yang macet di sana. Dan kita tidak bicara lembaga per lembaga. Memang lembaga di Indonesia ini rusak semua. Mahkamah Konstitusi pernah dijebol. Mahkamah Agung sekretarisnya ditangkap, hakim-hakim agungnya ditangkap, jebol. Uangnya juga gila, hampir 1 triliun. Padahal dia bukan hakim ya. Sekarang polisi jebol, polisi udah lama jebol lah. Kemudian jaksa, kasus Teddy Minahasa, kasus Sambo segala macam, udah. Tiba-tiba Presiden sadar tuh, namanya Prabowo Subianto tuh. Saya mau melakukan reformasi Polri. Bentuklah dia komite reformasi Polri, Bang Indra. Saya bertanya sama Prof Jimny, Prof, rekomendasi itu apa tentang reformasi Polri itu? Beliau juga mengatakan sudah kita masukkan pada Presiden. Tinggal Presiden melaksanakan atau tidak. Tiba-tiba di depan Kapolri dan perwira tinggi Polri, Presiden pidato. Kepolisian ini adalah institusi terbaik. Apa kita ini nggak gila? Atau jangan-jangan kita punya Presiden yang akal sehatnya sudah berkurang? Atau coba-coba kita cek dulu tuh. Presiden ini lupa ingatan atau gimana, Bang Indra? Kan dia sedang membentuk sebuah komite untuk mereformasi Polri. Dia belum melakukan reformasi, dia udah bilang, ini lembaga terbaik. Hanya karena punya dapur. Dan Abang harus tahu satu hal. Perseteruan polisi dan jaksa diawali dari urusan dapur, Bang Indra. Sudahlah. Apa? Urusan apa? Sudahlah, Bang Indra. Ini urusan dapur dan urusan perut, urusan kantong. Urusan dapur maksudnya? Urusan dapur MPG. Dari? Saling ganggu. Dari mana nih awalnya? Dari jaksa lah. Kan jaksa sok mau jadi pahlawan nih. Ketika MBG bermasalah. Saya udah ributin, udahlah MBG ini lumbung korupsi. Kita nggak butuh BGN segala macam tuh apa. Kalau Presiden mau kasih makan aja. Nah, tiba-tiba ada dapur Polri. Tiba-tiba ada dapur TNI, ada dapur Ormas, ada dapur kampus. Ngeri juga. Ya kan? Lalu tiba-tiba ada korupsi, jaksa masukkan, ambil radang, segala macam. Tiba-tiba keluar telegram jaksa. Seluruh jaksa, Kajari segala macam ini harus ikut mengawasi ketat dapur-dapur. Yang ngeluarkan Jampitsus? Iya dong. Lalu gerilya nih, ganggu-gangguin nih dapur-dapur Polri segala macam juga termasuk diganggu. Tiba-tiba, lalu diambil. Brigjen Lalu diambil kan? Brigjen Lalu ya, diambil. Betul. Zep. Brigjen aktif ya? Aktif. Kalau Sony kan... Dan diduga ya, sejumlah pihak menyampaikan informasi kepada saya. Dan saya percaya sumber itu. Ini ada irisan, Lalu punya irisannya dengan petinggi Polri. Tersinggung dong. Loh, kok Anda mau nyolek gua sih? Emang di dapur lu nggak ada yang maling? Kan begitu ceritanya. Emang di dapur lu nggak ada yang maling? Gua babat lu ya. Ini Febri juga sudah diinten, datanya juga sudah ada. Di balik Febri ada siapa, Bang? Nanti kita bongkar lah step-step berikut itu, Bang. Jangan buru-buru, Bang ya. Menurut saya yang paling penting adalah perseteruan ini karena dapur, perut, dan urusan kantong. Lalu
Tiba-tiba ada uang. Dolar, yen, segala macam, ada emas bergerak. Itu di rumah yang diambil, yang tidak dijaga. Loh, kita harus patut menaruh praduga dong. Di rumah yang dijaga itu jangan-jangan lebih banyak di dalamnya. Tunggu dulu. Ada satu statement dari Febri ketika dia menyampaikan keterangan pers ya, dengan sangat percaya diri. Itu memang rumah Jampitsus. Keterangan ketua RW sejak tahun 2010. Apakah yang dia maksud adalah dirinya sendiri atau Jampitsus sebelumnya? Yang punya rumah itu, yang nggak dijaga ini? Sederhananya begini. Kalau mau membuktikan omongan dia, karena dia sudah tersangka nih. Ya. Saya minta polisi dong. Datang geledah rumah itu. Untuk melengkapi keterangan-keterangan terhadap penyidikan perkara ini. Ya. Supaya rakyat ini tahu persis. Nah, tapi kan tiba-tiba Komisi 3 DPR menjembatani pertemuan antara Kapolri dengan Jaksa Agung. Kepolisian dan Jaksa Agung di hadapan Komisi 3, lalu kemudian bangganya DPR Komisi 3, kami mendamaikan. Jangan sampai polisi dan jaksa berseteru. Ini Komisi 3 ini gimana, Pak? Ya. Bajingan saya bilang Komisi 3 itu, Anda itu brengsek. Saya bilang, ini wakil rakyat apa? Anda itu wakil rakyat atau apa? Loh, kalau Anda wakil rakyat kok mendamaikan? Ini urusan hukum, nggak perlu didamaikan. Ini urusan hukum, urusan korupsi. Urusan pejabat yang nakal, urusan pejabat yang rampok uang negara. Kok Anda damaikan? Lalu kemudian Anda damaikan dengan kemudian kasusnya dilempar ke kejaksaan. Bang Indra, peradaban negeri ini sudah nggak ada. Yang ada adalah kebiadaban. Nggak ada peradaban lagi. Ya, sekalipun ya pertanyaan saya, karena saya punya informasi juga ya, bahwa itu punya Jampitsus sebelumnya. Artinya itu apa, safe house. Makanya Febri mengatakan pernyataan yang demikian, bahwa Jampitsus dia sebutkan bukan milik pribadi. Oke, tapi Loh, kalau menguji itu kan nggak usah dijaga. Pertanyaan saya, apa ya, yang ditangkap. Ya, apa pentingnya TNI menjaga di situ? Oh, yang rumah yang dijaga Yang dijaga itu. Pertanyaan saya apa ya, yang betul. Yang kedua, kalau memang bukan rumahnya dia, untuk apa polisi geledah? Nah, safe house-nya Jampitsus, artinya rumah dinas. Loh, siapapun dia, pasti kan punya hubungan. Cari juga mantan Jampitsus lama, ambil dia. Ah, itu dia. Cari dia, ambil dia. Betul. Kalau dia punya rumah itu, cari dia dan ambil dia. Pakai keterangan Febri sebagai keterangan sudah ditersangkakan itu, ambil PP yang terlibat itu. Jemput mereka, ambil, masukkan. Kan ini yang lebih menarik lagi adalah datanya bahwa yang bersangkutan ini, FA ini, terduga ini, bukan terduga, sudah tersangka ya, ini pernah, ya, ini juga ya, ada keterangan, dan ini masukkan dalam BP oleh seseorang, dalam hal ini pemilik Hotel Ritz-Carlton sama Marriott, ya, yang diambil sebagai saksi. Tanken. Ya. Saya mendapatkan informasi masuk dalam BAP. Bahwa yang bersangkutan pernah diperas. Ini keterangan sejumlah pihak ya. Tentu saya perlu dikonfirmasi, tapi menurut informasi yang saya dapat masuk dalam BAP. Ya. Dan jumlah nilai yang diperas itu lumayan besar. Nah, untuk membuktikan ini kan polisi harus terbuka. Umumkan ke publik. Dari 150 miliar yang diminta, yang dipenuhi hanya 50 miliar. Saya mendengarkan langsung keterangan orang-orang yang memang ada di lingkaran itu. Oke. Artinya ini kejahatan yang memang sudah. Nah, hal yang lain yang menarik. Satgas PKH. Ribuan triliun. CPO, bayar denda. Ekspor batu bara. Sebelum kemudian dibikin laporan resmi, pada akhirnya segini. Iya dong, gede banget. Artinya diambil dulu, ketika itu prosesnya diambil, itu disimpan dulu sama mereka. Gini. Gimana cara menjelaskannya? Pertama, kita udah nggak percaya pejabat di Indonesia itu jujur. Kalau dia dapat 20, ya udah, keluarin 10 lah, umumin. Yang diumumin 10 itu kan kita juga butuh yang 10 itu kasih tahu ke kita, sudah masuk ke struktur APBN. Menteri Keuangan
juga sampaikan ke rakyat, ini uang yang dirampas itu yang masuk ke PBN, kita subsidi kesehatan, subsidi pendidikan, subsidi gaji guru, subsidi gaji tenaga kesehatan. Jelas dong. Ini cuma pamer pidato presiden, wah uang sekian banyak, ini korupsi kita berantas, segala macam. Habis itu udah hilang. Dan sejarah yang kayak gini, semua beres semua di bawah meja. Ya, ada pertanyaan yang memang mengganjal juga di kepala saya itu. Ketika uang 13 triliun dulu terkait timah kalau nggak salah, dijejerkan di depan publik, ada Pak Prabowo juga di sana, Presiden. Lalu muncul persoalan bahwa uang itu dipinjam dari bank. Artinya bentuk uang yang lain kan kita nggak tahu. Bang Indra ya. Itu hanya dipinjamkan untuk dipamerkan. Ini betul-betul menganggap kita ini ajang untuk main TikTok kan? Atau main apa? Abang harus lihat dalam satu kacamata. Penting nih, Bang. Elok nggak kalau seorang presiden pidato di depan uang korupsi? Nggak. Kalau menurut saya, presiden itu elok kalau ada yang ditembak di depan dia. Ini uang korupsi, pidato dia di situ. Kalau orang berdiri jajarin dulu ditembak mati semua baru dia di situ, itu baru keren. Ini uang curian nih, dia pidato di situ. Oke. Ini sejarah paling buruk dalam kita berrepublik, Bang. Paling buruk. Kalau yang dijadiin koruptor 1, koruptor 2, koruptor 3, baru polisi tembak mati, presiden berdiri di situ. Aku presiden Indonesia. Mati semua tuh. Siapa lagi mau korupsi? Baru top itu. Tapi ini dia pidato gagak-gagak di samping uang korupsi yang nggak ada penjahatnya. Uang korupsi nggak ada penjahat. Yang ditangkap itu orang-orang kecil. Yang kasihan, namanya dipinjam dicatur, jadi pemegang saham, nama dalam sebagai komisaris, direksi segala macam. Orang-orang ini kan jadi korban ini atas kejahatan dan kebiadaban para pejabat-pejabat ini kan. Jadi mereka ini, Bang Indra, bukan sekedar digantung mati, bukan, harus diblender kata masyarakat pada umumnya. Itu teman saya bilang udah diblender aja, jadi racun tikus. Dan dihilangkan sejarah keluarganya ya, dihilangkan hak mereka sebagai warga negara dan segala macam. Nggak boleh lagi dapat pekerjaan, nggak boleh dapat kesempatan orang korupsi itu. Tapi memang problemnya hukum kita harus dibangun dengan baik, berbasis keadilan. Jangan sampai kemudian ketika hukuman mati ini atau perampasan aset diundangkan, lalu hakim nakal, jaksa nakal, polisi nakal masih banyak, kita habis. Nanti disalahgunakan juga jadi alat peras. Kan selama ini hukum semua bekerja. Ketika ini baik ekosistemnya, ketika sistem di sini sudah baik, sistem ini masih buruk. Maka kita memerlukan revolusi. Cina kan 3 kali, Bang, revolusinya. Ya. Dari kaisar menuju ke Tiongkok, ya kan, republik kan. Kemudian baru revolusi kedua, baru kemudian yang ketiga lagi kan perubahan besar-besaran kan. Lah Indonesia, reformasi mah bukan revolusi, itu sebuah produk gagal. Kita udah berjuang habis-habisan, tapi kita nggak menyiapkan masa depannya, sehingga kemudian dijarah lagi sama mereka yang hari ini berkuasa. Anda bisa bayangkan seseorang yang menjadi otak dari reformasi, yang pernah lari terbit-bit meninggalkan negeri ini, tiba-tiba dia balik jadi presiden. Itu aja udah ukuran kegagalan. Lu dulu dia nggak berani datang tinggal di Indonesia, kok tiba-tiba dia jadi presiden? Kan kegagalan besar kita itu, kegagalan rakyat Indonesia itu. Maka ke depan nggak boleh lagi. Kenali mereka baik-baik ini. Ini media sosial udah luar biasa. Dikenali betul ini orang-orang ini. Supaya satu ketika jangan kemudian terjadi perubahan fundamental. Jangan mereka ambil bagian lagi. Saya jadi merenung nih soal revolusi kebudayaan di Cina. Harus. Kita tahu ketika revolusi kebudayaan terjadi, kaum intelektual, kampus-kampus ditutup. Kaum intelektual yang semula memegang pulpen disuruh memegang cangkul. Mereka harus ke desa semua. Ada lebih dari 10 juta orang mati karena tidak tahu cara menghadapi musim dingin, cara menanam padi dan segala macam. Nah, sementara sekarang di Indonesia yang kita lihat justru aparat bersenjata
baik itu TNI ataupun Polri, itu justru mengurusin hal-hal yang berbau basic seperti itu. Mengurus pertanian, mengurus makanan bergizi. Yang kita tahu itu makanannya bukan makanan lokal. Apa revolusi memilih jalan yang berbeda ini? Revolusi di Cina kan sama Rusia semua revolusi besar di Jepang segala macam kan satu yang dilakukan ya. Pasar bebas, militer ke barak kan. Kalau kita pasar kendali, militer turun ke pasar. Udahlah, ini udah nggak usah bicara kelanjutan. Revolusi negara-negara maju itu semua militer tarik. Bahkan Cina kekaisaran saja dibangun menjadi republik. Jepang kekaisaran saja hanya menjadi simbol. Kan semua revolusi itu. Dan militer kembali. Kegagalan revolusi Cina kedua itu kan, ada apa kok kita udah lompat, tapi lompatan besar tapi nggak maju-maju. Ternyata kan pejabat-pejabat militernya berbisnis kan. Dan dihantam semua kan. Ya. Loh sekarang di Indonesia. Restorasi Meiji ya kalau kita lihat ya. Restorasi Meiji adalah mengembalikan para samurai yang dimiliki oleh daimyo, istri daripada tuan tanah ditaruh di istana kaisar, tentaranya tidak boleh lagi menggerakkan pasukan, lalu prioritas diberikan pada petani, pedagang dan nelayan. Itu yang terjadi dengan revolusi restorasi Meiji kan. Nah, sekarang abang di Indonesia, sebuah proyek raksasa, dua proyek raksasa, KDMP dan MBG, yang dia bicara tentang stunting, dia bicara tentang pemberdayaan, bicara tentang ekonomi pasar. Yang kena kan siapa? Partai, Parcok, dan TNI. Bagaimana maju? Apa yang mau diberdayakan di sana? Mereka nggak punya sejarah untuk bikin retail sebuah produk retail itu berhasil. Nggak ada kok. Udahlah ini gagal, produk gagal, udah nggak usah dipaksa. Presiden Prabowo harus membereskan ini segera. Sadar nggak sih Presiden Prabowo? Ya kalau dia nggak sadar ya pasti jatuh. Kalau nggak sadar. Ini menunggu waktu. Kalau dia nggak sadar, saya berharap Presiden sadar. Tapi kalau dia nggak sadar, dia jatuh. Percaya sama saya. Bukan saya menjatuhkan, bukan Bang Indra menjatuhkan, rakyat. Biasanya Presiden jatuh itu yang menjatuhkan adalah orang-orangnya sendiri kan? Ya, saya tanya sama Bang Indra. Ketika Pak Harto jatuh, apakah ada tokoh-tokoh yang bergerak secara sendiri-sendiri kemudian menggerakkan? Tidak. Letupan masing-masing iya, ada suara-suara kritis. Tapi ketika reaksi itu dia melembaga, nggak ada yang bisa menahan. Pada akhirnya TNI, polisi bersama rakyat. Meninggalkan penguasa yang zalim. Pada akhirnya pejabat-pejabat yang menjabat yang zalim-zalim itu yang dihantam. Tapi kan sejarah reformasi masih berhasil meloloskan tokoh-tokoh penting di era itu dan hari ini mereka masih ada di istana itu. Orang-orang tua-tua itu. Masih banyak di istana itu. Emang di Republik ini hanya mereka yang tahu bagaimana Indonesia ini maju. Kok saya melihat ketika mereka menjabat yang mereka lakukan bagaimana Indonesia mundur, bukan Indonesia maju. Itulah kemudian Presiden Prabowo membuat banyak jabatan tuh. Penasehat lah, utusan khusus lah, wakil menteri lah, satgas inilah, satgas itulah. Semua ada honornya. Semua ada kepentingannya di situ semua. Jadi mereka ini tidak sedang memperbaiki negara, tapi sedang merusak negara. Termasuk Presiden Prabowo. Kan dia sudah prediksi tuh. 2030 Indonesia bubar tuh. Kalau dia tidak memperbaiki omongan itu, maka dia mengkonsolidasi pembubaran Indonesia. Itu pernyataan keras saya. Artinya, dia memimpin sebuah proses untuk menghilangkan sebuah republik. Iya. Abang kan tahu kan sejarah. Indonesia mungkin tidak akan hilang. Iya, abang tahu. Tapi bisa aja menjadi negara-negara baru, itu maksudnya kan? Iya dong. Bisa hancur kan banyak kemungkinan. Abang lihat Zimbabwe dong. Apa kurangnya Zimbabwe zaman itu kan? Kehebatan dia. Tapi ketika dipimpin oleh seorang presiden yang menggunakan militer sebagai kaki tangan untuk menghantam masyarakat, kemudian dia arogansi membuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan diri kelompok dan golongannya, hancur kan? Robert Mugabe ya? Iya, Mugabe kan? Mugabe agak mirip-mirip kok, ini gayanya militer banget.
Ini presiden yang menganggap bahwa menggunakan kekuatan militer itu adalah cara terbaik dia untuk bisa memajukan Indonesia. Hah? Sejarahnya di mana? Nggak ada. Nggak ada sejarah di negara maju itu mengandalkan kekuatan militer untuk menjadi negara maju. Bukan. Militer adalah instrumen penting ya untuk melakukan konsolidasi kekuatan pertahanan negara. Dan dia bisa bergening pada kepentingan politik. Itu yang dilakukan Amerika. Dengan kekuatan militer, dia invasi, kemudian diambil alih sumber daya negara-negara lemah. Ambil. Disubordinatkan semua kan? Pakai kekuatan militer. Indonesia. Mau subordinat siapa? Abang. Ke Malaysia? Ke Singapura? Berani? Kita mau subordinat siapa? Menggunakan kekuatan militer untuk menakuti siapa? Orang kata pengamat militer, pesawat kita terbang belum ditembakin aja, dilihat jatuh kok. Ketika peristiwa Tiananmen terjadi, kita juga para aktivis mahasiswa berpikir begini, seandainya kita mengepung DPR, lalu militer menembak kita, maka apa yang terjadi? Kita katakan bahwa, oke, 1.000 orang ditembak dulu, lalu muncul lagi yang lain. Silakan 2.000 orang ditembak, 3.000. Nah sekarang 3.000 orang, 4.000 orang mati ditembak sama militer. Yang saya ingin tanya sama Bung Mandar, apakah rakyat sudah sampai ke titik itu bahwa rakyat pun bersedia ditembak sekarang kalau memang kelakuan para penjabat negara masih seperti ini? Bang, ini era digital, Bang. Kita nggak harus buang energi, tenaga, harus berhadapan-hadapan dengan saudara-saudara kita, polisi, tentara, segala macam. Nggak usah. 270 rakyat Indonesia berdiri depan rumahnya, tulis poster besar, atau spanduk besar dan pegang, lalu videoin, lalu upload seluruh upload. Ada 280 juta orang ngupload, minta presiden ini kalau dia tidak berbenah, turun. Marwah Republik ini jatuh, Pak. Itu revolusi yang lebih soft. Kemudian agenda-agenda revolusinya kita siapkan. Kita nggak perlu panas-panasan, hujan-hujanan. Ini era digital. Ya, makanya beda dengan generasi saya yang waktu itu memikirkan Tiananmen memang. Beda. Kita ada di lapangan. Beda. Memang kita banyak sekali aksi. Eranya sudah beda. Sekarang Bang Indra, dari ruangan ini kita bisa menggetarkan jutaan orang. Yang harus lakukan hari inilah revolusi pemikiran. Bagaimana membangun kesadaran sebagai warga negara agar dia mengerti bahwa dia bukan tukang coblos dan bukan tukang pajak aja. Tapi dia adalah warga negara yang punya hak memperoleh pendidikan yang layak, kesehatan yang layak, ya, pelayanan dasar listrik yang layak dan seterusnya, ya, infrastruktur yang layak, ya, dia menjadi petani yang makmur seterusnya. Jangan hanya mengerti bahwa dia hanya wajib pajak. Jangan hanya mengerti tukang coblos. Sementara pengguna pajak enak betul mereka. Penikmat yang mendapatkan hasil coblosan. Enak betul istana, dapat jas, pakai mobil mewah, jalan memperlihatkan ting di jalan tol memperlihatkan ke kita bahwa dia gagah dengan suara yang kita berikan di TPS itu. Padahal harapan kita ketika kita masuk pada TPS itu, agar ketika orang yang kita amanahi menjadi pemimpin, menjadi presiden itu, dia dari balik istana itu, dari bilik istana, dia membuat keputusan penting untuk merubah nasib kita di rumah. Pendidikan harus baik segala macam. Tapi yang terjadi kan beda, Bang. Jadi revolusinya sudah harus beda. Revolusinya harus beda, Bang. Artinya saya kembalikan ke pertanyaan pembuka saya tadi adalah dalam kasus undang-undang perampasan aset, apa yang harus dilakukan oleh rakyat Indonesia? Ya, selain itu tadi, yang perampasan aset kan tadi dia mengimbau BEM, kepung itu DPR. Kami bersedia menyumbang 5.000 segala macam. Saya tanyakan tadi kan, Anda mau nyumbang apa? Artinya dalam kerangka masyarakat yang seperti ini, apa yang harus dilakukan untuk menggolkan? Kita kan step by step nih. Ya. Menurut saya step by step. Pertama, undang-undang perampasan aset ini jangan hanya kita kawal untuk diundangkan, tapi kita harus bicara isinya juga. Nah, itu dia. Karena teman-teman DPR itu sebenarnya bilang begini, udahlah kasih judul yang serem, tapi isinya yang soft. Ada yang mengatakan begitu? Loh, diskusi di sana begitu, udah kasih aja judul perampasan aset, nanti pasal-pasalnya dibikin yang ringan-ringan. Sama aja kayak KPK tiba-tiba ada jamos segala macam, ada AIS segala. Udahlah, sandiwara begitu tuh. Udahlah, harus kita pastikan undang-undang ini diundangkan, isinya juga harus kita pastikan kita terima, draftnya harus kita terima, dan semua rakyat harus mengawal itu. Satu itu harus kita pastikan. Yang kedua, kalau soal mengepung DPR segala macam, menurut saya sederhana kok itu. Kembali ke kesadaran rakyat. Karena kenapa?
Pemerintah kita itu paling mudah mentersangkakan orang dengan mendekatan pasal-pasal ajakan begitu. Jadi substansi pasal 28E tentang kebebasan berserikat, berpendapat, segala macam itu sudah nggak ada gunanya. Toh Perpres juga bisa mengalahkan undang-undang. Toh peraturan pemerintah juga bisa mengalahkan undang-undang dasar. Jadi sudah Bang, kerusakan negara ini tuh terlalu serius. Dan tidak bisa hanya dibereskan dengan gaya Pak Prabowo seperti ini. Pilihannya kita harus bangun, tokoh-tokoh nasional harus keluar. Yang masih waras, itu harus keluar. Bicara tentang konsensus ulang kemerdekaan, 81 tahun kemerdekaan ini. Jangan cuma peringatan 17 Agustus yang kemudian semua orang hormat bendera, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lalu menyadari bahwa 81 tahun kemerdekaan. Apa yang merdeka, Bang? Istana. Kebetulan MPR katanya lagi rapat itu dengan Mahkamah Agung untuk masalah Hari Kemerdekaan. Baru kali ini, sepenting itu ya? Ya, karena kita udah himbau. Apa yang mau dirayakan? Kemerdekaan itu tercantum pada alinea keempat Undang-Undang Dasar dan pasal 33-34 Undang-Undang Dasar. Itu kemerdekaan ada di situ. Ya. Dan ruhnya ada di Pancasila, 5 sila itu. Saya hampir lupa hafal itu. Karena pejabat-pejabat kita nggak menjalankan, Bang. Jadi kita cuma disuruh hafal. Jadi kalau mereka bilang, undang-undang perampasan aset ini tidak sesuai dengan kaidah norma ketimuran kita. Orang-orang ini mencuri, maling, merampok, dia bilang sesuai dengan norma kaidah ketimuran kita, baru kemudian kita mau menuntut perampasan aset, dia bilang nggak sesuai. Abang tahu ini halangan terbesar adalah para koruptor-koruptor ini, dan koruptor-koruptor ini sedang menjabat. Ada adegan yang menarik kemarin. Kapolri mendatangin Kejaksaan Agung dan Mabes TNI di hari yang sama. Nah, kebetulan kan Kapolri, Jaksa Agung, dan Panglima TNI kan juga lama. Artinya bukan pejabat baru. Apa yang mau dipotret di sini? Apakah Presiden Prabowo supaya tidak berpidato-pidato saja, itu salah satunya adalah mengganti mereka bertiga? Menurut Bung Sukur. Menurut saya kalau Presiden punya wibawa harus mengganti bertiga. Tapi kan lagi-lagi Presiden sudah tidak punya wibawa. Sehingga mereka bertiga ini justru lebih kuat daripada Presiden. Mereka menunjukkan bahwa mereka lebih kuat dari Presiden. Berseteru di ruang publik, mempermalukan negara, mempermalukan wibawa Presiden, juga Presiden biasa aja. Artinya Presiden nggak kuat. Lalu, jadi rakyat 58% yang milih Presiden itu nggak usah merasa bangga deh. Presiden itu nggak kuat. Ya. Yang paling aneh itu kan pernyataan Mabes TNI bahwa, tidak ada perintah menggerakkan pasukan. Sementara pasukannya kita lihat semua. Lah itu kan kita semua melihat. Tapi pihak resmi, official mengatakan tidak ada pergerakan pasukan. Makanya pertanyaan jadi apa yang kita lihat itu hantu? Ya siapa yang menggerakkan itu, pertanyaan saya. Bukan apa yang kita lihat itu. Iya. Jangan-jangan memang bukan tentara itu. Jangan-jangan kan sejumlah rumor dan kemudian informasi yang beredar bahwa itu bukan arahan dari kepala staf, bukan arahan dari panglima, tapi keluar dari angkatan yang lain, dari instrumen badan lembaga yang lain, yang juga di dalamnya juga anggota TNI. Dan itu dikendalikan oleh orang lingkungan Presiden, orang lingkaran Presiden. Yang dibilang ya, ini dalam tanda petik ya, diduga kuat ya, inisialnya SS. Yang diduga menjadi dalang di balik pengendalian ini. Artinya bahwa ini berarti ada mata rantai kejahatan ini panjang dan nilainya bukan main. Menurut saya ujung daripada uang-uang haram yang dikumpulkan ini semua kan pasti larinya ke sana. Sudah berpikir udah Pilpres 2009 kita sudah ada uang lah. Selain MBG dan KDMP yang digunakan untuk modus maling juga dan seterusnya itu ya. Ya kita sih berharap kalau begini caranya ya sudahlah, apa yang mau kita potret lagi, Bang? Udah rusak ini negara, Bang. Kalau parah itu, Presiden sudah tidak berdaya. 3 orang, Kapolri, kemudian Jaksa Agung dan Panglima TNI, itu adalah triumvirat yang sebenarnya. Berarti the real Presiden hari ini adalah Pak Jokowi dong. Ya, kan saya sudah sering bilang ada Presiden di luar istana yang jauh lebih berkuasa daripada Presiden dalam istana. Kenapa? Kita konfirmasi pada jumlah kabinet. Kabinet yang dibentuk itu
mayoritas dan didominasi oleh orang-orangnya presiden luar istana. Dan mereka bekerja bukan untuk kepentingan presiden dalam istana, bukan untuk kepentingan bangsa dan negara, tapi mereka bekerja untuk kepentingan presiden luar istana. Sementara presiden luar istana ini warawiri ke berbagai kota, sibuk jadi raja, sibuk disambut dan seterusnya, mau memperpanjang masa kejayaannya. Dia lupa bahwa rakyat itu sudah mengerti betul tentang skenario yang terjadi. Bang, menurut saya ini akan ada waktunya. Rakyat Indonesia harus mulai bangun kesadarannya, tumbuhkan kesadarannya, bangun kesadarannya. Bahwa ini waktunya. Pilihan-pilihan sulit akan kita ambil. Kita yang jadi korban, jadi martir negara ini maju, atau mereka yang jadi aktor membunuh masa depan negara ini. Terkait bunker. Apakah bunker yang dimiliki oleh Presiden ke-7 Joko Widodo, kata orang di Solo itu jauh lebih banyak isinya, dan bagaimana caranya untuk memeriksa itu? Yes, ya tentu sulit lah. Orang semua instrumen penegak hukum ini di bawah kendali semua. Yang dikendalikan kan kepala-kepalanya ini, pengambil keputusannya. Kan kita tidak semua langsung menuduh bahwa polisi jelek, jaksa jelek, TNI. Enggak, ada orang-orang baik di dalam, tapi mereka nggak punya posisi. Ada jenderal-jenderal baik, lurus, ada prajurit-prajurit baik, lurus, tapi kan mereka nggak punya posisi, nggak bisa kendalikan. Dan kemudian ini orang-orang yang duduk di kepala ini kan dikendalikan oleh sebuah kelompok kekuasaan, dan mereka bergerak berdasarkan kepentingan kekuasaan. Kan? Wajar kalau kemudian tidak ada dalam sistem hukum, sebuah perkara harus dipindahkan begitu saja, kan itu kan nggak ada dalam sistem hukum. Tiba-tiba dipindahkan begitu saja atas dasar kepentingan kelompok, kepentingan kekuasaan. Kan Indonesia itu presiden kekuasaannya itu dibatasi oleh undang-undang. Nggak boleh kekuasaan presiden itu dia melampaui batas. Dan yang terjadi hari ini, presiden melakukan sesuatu yang melanggar undang-undang. Presiden memenuhi syarat untuk di-impeach kok. DPR harus membentuk pansus dong. Dalam kasus jaksa sama polisi ini. Harus mendalami, DPR harus membentuk pansus. Ya? Pansus dong, harus dong. Oke. Bukan dia bersekongkol untuk mendamaikan. Dan Komisi 3 anggota DPR ini harus semua, ya, Badan Kehormatan DPR. Ini teman-teman harus lapor ke Mahkamah Kehormatan DPR. Perilaku Komisi 3 ini melanggar etik. Atas dasar apa dia kemudian menjembatani perdamaian itu? Ini kan kasus pidana, kasus korupsi. Tidak ada persetujuan antara polisi dan jaksa. Yang ada adalah polisi mengusut jaksa yang korupsi, kemudian jaksa merasa terganggu, dan jaksa mengusut polisi yang korupsi, kemudian polisi merasa terganggu. Jadi nggak ada perdamaian di situ. Ini persetujuan dua institusi di mana yang dipersoalkan adalah oknum-oknum korupsi, yang dibela adalah oknum-oknum yang korupsi. Karena itu kita berikan kekuatan pada polisi untuk terus berjalan, kepada jaksa untuk terus berjalan. Supaya terungkap dong siapa yang ada di balik ini. Siapapun pejabat yang ada di lingkaran, Presiden Prabowo bersikap. Saya Presiden Republik Indonesia, saya hantam siapapun yang terlibat dalam kasus ini. Lalu kemudian copot mereka. Efisienkan kabinetnya. Tunjukkan. Udah 2 tahun loh. Jaksa Anda tangkap, siapapun. Polisi Anda tangkap. TNI mundur, kembali ke barak. TNI mundur. Ya, TNI kembali ke barak. Jangan ikut campur urusan politik. Itu. Kalau dia mau lakukan, harus dilakukan itu, Bang. Kalau dia tidak lakukan itu, percayalah, dia nggak sampai selesai. Ada hukum yang kita kenal dalam kepemimpinan militer juga ya, teori seni kepemimpinan, apa yang disebut dengan Pareto ya. Artinya tadi kan kita mengatakan bahwa ini kan tidak semua polisi. Saya masih yakin 80% polisi, jaksa, masih ada yang baik. Masih ada ya, 80%. Jumlahnya memang selalu saja orang yang normal, yang nggak mau terlibat di dalam konspirasi, di dalam apalah, di dalam klik, di dalam klan, di dalam faksi, mafia. Itu 80% seperti rakyat Indonesia. Betul. Parti ID di Indonesia akan cuma 20%. Setuju. Rakyat Indonesia ini cuma 20% yang merasa terlibat sebagai orang partai. 80% merasa orang merdeka. Cuma lihat aja. Betul. Artinya kalau yang bagian 20% ini dipenggal setengah saja oleh Presiden Prabowo, maka 90% akan ikut dia. Ada lompatan yang besar itu terjadi, Bang. Ya, karena yang lain akan ikut dia. Semua. Polisi jujur, polisi bersih, TNI jujur, TNI bersih, jaksa jujur sekarang masih banyak, Bang. Yang tadi Abang bilang 80%. Iya, dan mereka juga nggak suka dengan keadaan ini. Cuma kan mereka doktrinnya komando, nggak bisa bergerak dia. Dan kemudian yang 20% ini dikasih tongkat komando, dikasih kewenangan, ya, kemudian disuntik, diinjeksi dengan kekuasaan politik. Dia bisa hantam semua ini, dia di bawah nih. Yang nakal-nakal yang jujur dibabat semua, yang nakal-nakal ditaruh di jabatan penting yang dikasih.
Itulah kemudian bisnis narkoba, backing tambang ilegal segala macam. Ya semua. Dan selalu ada perempuan cantiknya ya. Loh iya dong. Kalau kemudian presiden mau benarin benar, ya hantam semua. Persoalannya jangan-jangan presiden bagian dari itu. Itu masalah besarnya. Kalau presiden bagian dari itu ya kita mau berharap apa? Kembali ke rakyat Indonesia. Oke. Sobat Manilog, terima kasih. Tetap berpikir merdeka 100%. Salam.